Lucu banget gak sih negara kita, kayak lucu banget. Kayak oh my god, gemes. Saking lucunya sampai gak tahu mau ketawa sampai kapan. Oke, kita ngomongin fakta aja ya teman-teman ya. Ini Bu Pece gak ditahan karena punya anak balita, tapi Bu Pece bukan cuma punya satu anak. Kalau kita bandingin sama Vanessa Angel, yang waktu itu dia ditahan anaknya masih 3 bulan. Itu anak satu-satunya lagi, jadi gak ada. Secara otak kita mikir tuh gak ada yang protek anaknya, ya gak sih? Kalau misalkan anaknya Bu Pece, itu tuh ada kakak-kakaknya. Oke, itu sama Vanessa Angel. Angelina Sonda, kasus korupsi ya. Ingat gak waktu itu suap juga dia tahun 2011. Anaknya masih 2,5 tahun, dia penjara 10 tahun, dia tetap ditahan. Terus juga Sheila Marcia masuk ke dalam penjara pada waktu itu dia lagi hamil. Dan kalau dibandingin sama kasus mereka semua yang tadi gue sebut, Vanessa Angel, Sheila Marcia, dan juga Angelina Sonda, kasusnya Bu Pece ini yang paling mengerikan teman-teman. Karena pasal dakwaannya itu nggak cuma satu, juntonya tuh banyak. 340 itu pembunuhan berencana, itu terkenal banget. Anak-anak hukum pasti tahu. 340 itu adalah salah satu tindak pidana yang ancamannya itu paling kejam. Maksudnya kayak paling berat gitu, sampai hukuman pidana mati. Karena itu kejahatan yang nggak main-main. Lo ngebunuh orang, lo rencanain men. Beda sama lo ngebunuh 338. Junto 55 kan juga KUHP. Ya gue tahu ada penangguhan penahanan gitu ya, yang dikatakan oleh kuasa hukum dari Ibu Putri ini. Oke, sekarang kita bandingin kuasa hukum dan kuasa hukum. Nah, kuasa hukum Bu Putri ini didengarkan gitu ya dengan penangguhan penahanan Bu Putri. Tapi kuasa hukumnya Brigadir J untuk ngelihat proses rekonstruksi kok nggak didengerin ya? Hukum bertindak tegas dong, Bu Putri itu orang biasa kok. Kita nggak peduli dia istri jenderal, mau dia anak jenderal, anak presiden, nggak peduli. Dia tuh merencanakan pembunuhan. Ini tuh bukan perkara kecil. Seharusnya kalau highlightnya karena dia punya balita, kalau dia tahu dia punya balita, dan kalau dia merencanakan pembunuhan berencana ini, dia tidak akan bisa bertemu dengan anaknya. Dia akan masuk ke sel penjara, dan yang artinya dia nggak akan bisa melihat tumbuh kembang anaknya. Seharusnya dia berpikir dan tidak ikut untuk melaksanakan pembunuhan berencana ini. Bukan dengan kita berbondong-bondong, ya udah kita protek dia aja, dia nggak usah ditahan karena dia itu masih punya balita. Seharusnya dari since day one dia udah tahu kalau misalkan gue membunuh Brigadir J, kalau misalkan gue mengikuti skenario ini, berarti gue membukakan pintu diri gue sendiri untuk masuk ke sel atau ya meninggal, hukuman mati. Ya nggak sih guys? Kalau dia mikirin anaknya, kok bisa sampai hati mau bunuh orang ya nggak? Sampai ngaku-ngaku korban. Gue paling kesel tuh sama Bu Putri sebenarnya. Kayak soalnya nih orang cewek, nih orang ibu, kalau suaminya tuh ya udahlah, udah capek banget.